Halo guys, welcome to my channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana caranya membuat laporan stok barang yang sudah terotomasi nyambung dengan barang masuk dan barang keluar. Nah, di sini saya sudah mempunyai satu file Excel laporan stok barang. Ada 3 sheet ya teman-teman, laporan stok, barang masuk, dan barang keluar. Nah, kalau teman-teman lihat, jadi ini yang akan kita buat teman-teman ya. Di laporan stok barang ini, di sini ada kode barang, nama barang, terus kemudian ada stok awal, barang masuk. Nah, barang masuk ini nanti akan mengambil nilainya dari sheet barang masuk yang ada di sini. Begitu juga untuk yang barang keluar, kolom E ini akan mengambil dari sheet barang keluar. Nah, stok akhir ini adalah hasil formula dari stok awal ditambah dengan barang yang masuk dan dikurangi barang keluar. Oke, langsung saja bagaimana caranya. Saya coba. Nah, ini saya sudah siapkan satu lembar kosong. Kita ketik ya teman-teman, laporan stok barang, kemudian kita ketik kolom-kolomnya, nama barang, stok awal, barang masuk, barang keluar, dan stok akhir. Nah, kemudian kita setup tabelnya ini ya. Ini misalnya ini ada satu kolom. Nah, ini kita klik format as table teman-teman. Kemudian kita pilih, sebetulnya ini sembarang template ya. Cuma biar sama dengan contohnya, saya klik yang ini, yang blue ini. Oke, centang, jangan lupa nih my table has header. Klik OK. Nah, ini tabelnya sudah jadi untuk tabel laporan stok barang. By default akan ada filter button di sini ya teman-teman. Ini saya hilangkan saja dengan cara uncheck filter button yang ada di sini. Oke, ini belum ada. Stok akhir. Oke, ini tabelnya sudah jadi. Mungkin pertanyaannya, kenapa kok kita harus bikin tabel seperti ini? Kenapa yang disebut berulang kali kok tabel? Bukankah ini sudah tabel? Nah, nanti akan terlihat gunanya teman-teman ya, biar ngalir saja. Sementara leave it as it is, jadi biarkan seperti ini. Nanti akan ketahuan, oh ternyata ketika kita membuat tabel seperti ini ada manfaatnya. Oke, berikutnya kita kasih kita kasih nama sheetnya laporan stok. Kemudian yang ini adalah barang masuk, dan sheet 3 ini adalah barang keluar. Nah, untuk barang masuk kita tulis ini barang masuk ya. Ini kolomnya kita samakan dengan contoh tanggal, kode barang, nama barang, dan jumlah masuk. Untuk barang keluar kurang lebih sama. Barang keluar ini juga tanggal, kode barang, nama barang, dan jumlah keluar. Oke, ini sudah seperti ini. Saya besarin aja full screen ya teman-teman. Oke, barang masuk ini artinya apa? Barang masuk ini adalah untuk mendata semua barang-barang yang dipesan ke supplier. Jadi semua barang-barang yang dipesan ke supplier dan masuk ke tempat kita ini nanti akan didata di sini teman-teman. Misalkan tanggal berapa masuknya, kita input kode barangnya. Nah, nanti nama barang ini harus bisa muncul otomatis teman-teman. Ini nama barang ini akan ngambil data dari sheet laporan stok yang ada di sini.
Terus kemudian jumlah masuknya berapa. Begitu juga untuk barang keluar. Jadi misalkan hari ini ada penjualan untuk barang tertentu, itu jumlahnya berapa, itu akan didata di sheet barang keluar. Oke, berikutnya kita setup table sama dengan yang di laporan stok tadi. Kita setup table di sini. Ini format as table. Kita pilih warna hijau. Masuk ya. Jangan lupa centang my table has headers. Nah, hasilnya seperti ini. Kita uncheck filter button supaya ya biar enak dilihat aja, karena kita nggak terlalu membutuhkan filter button itu. Nah, ini tabelnya sudah jadi, nanti juga kegunaannya akan kelihatan teman-teman. Oke, sekarang sama untuk barang masuk. Nah, kali ini kita pilih yang warna orange teman-teman, sama my table has header, klik OK. Ini centangnya diulangi. Oke, berikutnya kita coba insert ya. Ini kode barang dan nama barang. Saya sudah siapkan sebetulnya. Ini nama barangnya ada 10. Ini kode barang, ini suka kita aja. Misalkan saya tulis seperti ini, 1S002 berikutnya. Nah, ini teman-teman, kalau kita udah setup table, otomatis format format row baru akan ngikutin yang di atasnya. Nah, kita coba tarik ke bawah, misalkan tadi sampai 10 ya, S010 kan tadi ada 10 barang yang sudah saya siapkan. Nah, seperti ini. Kemudian saya copy paste nih barangnya ke nama barang. Nah, seperti ini teman-teman. Stok awal, karena ini buat testing aja, saya mau insert angka random, pakai random aja ya, sambil belajar formula juga buat teman-teman. Ini pakai random between. Nah, ini misalkan saya pilih 10, randomnya 10 sampai 20. Nah, ingat, ini yang saya set formulanya hanya di baris keempat saja, alias baris pertama dari stok barang. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Semua formula yang pertama ini akan otomatis tercopy di baris berikutnya sampai dengan baris ke-13. Nah, ini enaknya kalau kita sudah setup table. Jadi ngikutin kita udah set di baris pertama untuk kolom tersebut, dalam hal ini adalah stok awal, maka formulanya akan otomatis tercopy ke baris-baris selanjutnya di kolom itu. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke formula di barang masuk dan barang keluar setelah stok akhir, kita ke sheet barang masuk dulu. Nah, ini misalnya kita mau setup formula untuk nama barang. Jadi misalnya ini ada barang masuk, misalkan tanggal hari ini 3 Oktober 2023 teman-teman. Oke, ini kurang lebar. Kemudian kode barangnya apa? Kode barangnya kita bisa pick up salah satu yang ada di sini, misalnya S009. Nah, pengennya kan nama barang langsung keluar teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa pakai formula VLOOKUP. Nah, seperti ini. Nah, lookup value-nya apa? Lookup value-nya adalah kode barang ini teman-teman. Dalam hal ini ada S009. Kita akan mencari menggunakan referensi tabel yang mana. Itu pakai laporan stok ini teman-teman. Kita blok. Ini. Jadi selalu yang kolom pertama ini adalah yang akan dicari, gitu kan? Yang akan dicari istilahnya adalah keywordnya yang sesuai dengan parameter yang pertama tadi, kode barang ya. Terus kemudian koma itu adalah kolom index number. Ini adalah kolom yang akan diambil value-nya, yang akan muncul di
selnya tadi. Nah, ini ada dua kolom ya. Kolom pertama adalah kode barang, kolom kedua adalah nama barang. Nama barang ini yang akan kita ambil, berarti kolom indeks 6-nya itu 2, teman-teman. Nextnya adalah ring lookupnya. Ring lookupnya ini. Nah, ini hasilnya adalah bukan hasilnya. Ini isiannya adalah true atau false. True itu kalau kita mencari yang approximate match, jadi yang kira-kira sama. Kita isi false kalau memang kita butuh yang sama persis. Jadi misalkan dalam hal ini kita benar-benar butuh yang sama persis S001, maka yang akan kita munculkan nilainya adalah yang akan kita cari adalah S001, dan yang didapat hasilnya adalah Lenovo ThinkPad X280. Nah, ini kita isi false ya teman-teman. Jadi exact match, kurung tutup, kemudian kita tekan enter. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita ngetikkan S009, hasilnya adalah Redmi Note 13. Kita coba lihat di sini. Nah, ini teman-teman. Sudah sama. Nah, selanjutnya untuk sheet barang keluar juga sama teman-teman. Misalkan ini ada barang keluar S004 teman-teman. Nah, kita juga pengen nama barangnya langsung otomatis muncul. Kita pakai formula yang sama di lookup ya. Ini kode barang yang di lookup, tabel arraynya sama ke sheet laporan stok, kemudian koma, kolom kedua, koma, false, kurung tutup. Nah, hasilnya langsung keluar MacBook Air M2. Ini kalau kita cek di laporan stok S004, nah ini sudah oke. Nah, kemudian kita isi misalkan ini untuk yang sheet barang masuk ya, Redmi Note 13 Pro tadi ada misalkan barang masuknya 5 unit seperti ini. Nah, kita pengennya 5 unit ini akan masuk ke laporan stok di baris ke-12 ini teman-teman. Dia akan muncul di sini. Nah, di sini kita akan bikin formulanya. Caranya bagaimana? Kita pakai formula yang namanya SUMIF teman-teman. Nah, SUMIF ini kita akan nyari untuk kode barang yang sama. Ini pakai range ya. Jadi SUMIF-nya ini baris yang pertama ini kita pakai barang masuk kode barang ini teman-teman, koma, kriterianya apa? Nah, kriterianya adalah kode barang juga tapi di laporan stok teman-teman, koma, terus sum range ini adalah yang mau di sum yang mana ini teman-teman. Oke, kurung tutup. Nah, akan muncul pop-up seperti ini teman-teman. Ini hanya konfirmasi, bukan error. Kita klik yes. Nah, formula yang kita tulis di baris pertama tadi akan otomatis tercopy, sama halnya ketika kita tadi bikin formula di kolom ini tadi ya, pakai random between. Nah, di barang masuk ini yang tadi Redmi Note sudah kita buatkan barang masuknya 5, di sini akan otomatis masuk juga di laporan stok kolom D barang masuk sejumlah 5 juga. Nah, jadi secara formula sudah oke. Kita coba lakukan simulasi lagi, misalkan tanggal 2 kita tadi kelewatan misalnya. Tanggal 2 ternyata ada sales juga, ada barang masuk S009 Redmi Note 13 Pro. Berapa? 1. Artinya apa? Artinya kalau kita masuk ke laporan stok ada barang masuk sejumlah 6 unit teman-teman untuk Redmi Note 13 Pro ini. Nah, hasilnya sama ya teman-teman, sesuai perhitungan manual gitu kan. Ada 6. Oke, sekarang kita masuk ke barang keluar. Formulanya juga sama teman-teman. Jadi di kolom E ini formulanya kita juga pakai SUMIF ya. Listnya yang mana? Kita listnya pakai yang kode barang ini yang akan dicari.
terus kemudian kriterianya yang mana? Kriterianya adalah kode barang juga, koma, sum range kita akan ngambil dari jumlah keluar ini, kolom D. Oke, kurung tutup. Oke, sama ada pop-up seperti ini, tidak ada error ya, ini hanya konfirmasi, klik OK. Nah, sekarang kita coba, misalkan di MacBook Air kita ada barang keluar misalkan 2 ya. Nah, ini 2 ini harusnya nanti akan terrefleks di laporan stok kolom barang keluar. MacBook Air barang keluar. Oke. Oh sorry, ini ada yang salah formulanya. Oke, saya hapus dulu. Sama dengan sum if. Oke, barang keluar ya. Ini terus kemudian koma teman-teman. Nah, itu adalah kriterianya adalah ngambil dari laporan stok barang. Ini kolomnya adalah kolom A, kode barang, koma, sum range-nya itu ngambil dari sheet barang keluar di jumlah keluar, kurung tutup. Oke, klik yes. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Nah, sama kayak barang masuk tadi, kita coba aja di sini misalkan, sorry ini ganti aja ya, biar berurutan itu tanggal 1 misalnya. Nah, ini ada 2 Oktober, ternyata ada masuk lagi MacBook Air M2 S004 gitu kan, 1. Harusnya nanti yang ada di, sorry ini 2 Oktober ada barang keluar ya untuk MacBook Air M2 sejumlah 1, maka total jumlah keluar atau barang keluar itu menjadi 3 kalau kita cek di laporan stok. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, secara formula sudah tidak ada masalah. Kemudian kita lanjut ke formula stok akhir. Nah, kalau stok akhir ini saya yakin juga teman-teman sudah pada tahu formulanya bagaimana, sangat sederhana. Ini adalah stok akhir sama dengan stok awal ditambah barang masuk ya kan, dikurangi barang keluar. Sesederhana itu. Nah, hasilnya otomatis nongol di sini dan tercopy ke seluruh baris formulanya. Kita nggak perlu capek-capek lagi mengcopy formulanya. Nah, ini keuntungannya kita pakai tabel. Nah, keuntungan yang lain, kalau misalnya ternyata di sini kita ada nambah stok teman-teman. Jadi mungkin seringkali kan seringkali ya, kejadian ternyata ada HP baru muncul di pasaran. Nah, kita tinggal tambahin di sini teman-teman. Nah, tabelnya otomatis nongol. Oke, misalkan yang baru datang itu kan iPhone 15 Pro itu. Nah, ini ada stok 17. Ini kalau teman-teman lihat setiap kali saya ngetik tadi stok awalnya ke refresh ya teman-teman, itu tidak masalah. Itu karena kita pakai formula ini. Jadi random between 10 sampai 20. Jadi dia akan selalu ke refresh. Atau kalau teman-teman terganggu, saya bisa copy paste saja, Ctrl C, kemudian paste juga di sini. Paste value-nya. Nah, ini biar stok awalnya statis ya teman-teman. Nah, ini mungkin pertanyaannya, apakah stok yang baru di-insert ini nanti juga akan bisa dipakai di sheet barang masuk dan barang keluar? Kenapa ada pertanyaan begitu? Karena tadi ketika kita ketika kita bikin formula di nama barang ini, kita bikin range-nya itu adalah baris keempat sampai dengan baris 13. Nah, kita coba aja teman-teman ya, apakah iPhone 15 Pro ini ketika kita masukkan di barang masuk maupun barang keluar itu ke detect. Misalkan nih tanggal 3 Oktober 2023 S004
011 kalau misalnya. Nah, otomatis ke-detect teman-teman. Jadi otomatis ke-detect dan kita nggak perlu repot-repot lagi untuk ganti formulanya ini hanya gara-gara ada penambahan stok barang. Sama ini misalkan ada barang baru masuk 10 biji gitu kan. Nah, nanti harusnya ini akan nongol di sini. Nah, barang masuk biji. Nah, cuman ada kalanya teman-teman itu benar-benar punya stok dari nol. Misalkan katakanlah besok akan datang barang baru, misalkan 012 Samsung S23 Ultra gitu kan ya. Stoknya otomatis masih nol teman-teman. Jadi ini baru data saja gitu kan, stoknya masih nol dan besok baru akan datang stoknya. Nah, ya, anggap aja besok itu adalah hari ini. Nah, misalkan kita set 2023 S012 ya teman-teman. Nah, itu Samsung Ultra. Yang datang berapa? Yang datang misalkan 8 biji. Kita balik lagi ke laporan stok. Nah, stok awal masih 0, kemudian ada barang masuk 8, sehingga stok akhir 8. Nah, ini harusnya bisa digunakan, bisa dimanfaatkan oleh teman-teman ya yang punya toko atau yang punya gudang gitu kan, untuk maintain datanya setiap hari. Jadi barang masuk ini bisa di maintain terus setiap hari di sini, yang penting ada tanggalnya jadi jelas gitu kan. Begitu juga dengan barang keluar, sehingga teman-teman punya laporan stok yang real time di sini. Sewaktu-waktu teman-teman butuh gitu kan, langsung ketahuan posisi stok per saat itu berapa. Nah, ini ada di kolom stok akhir ini. Nah, saya kira itu saja tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya. Saya ada yang kurang. Ini mungkin tampilannya biar lebih cakep gitu kan. Ini bisa di merge ya teman-teman. Oke, di bold, digedein ya, sekedar format aja. Begitu juga dengan yang di barang masuk gitu kan. Kita merge, di bold, gedein. Barang keluar juga sama, di merge, bold, gedein. Sudah, itu aja. Itu saja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Komen juga silahkan gitu kan. Saya doakan mudah-mudahan rezeki teman-teman berlimpah semua dan masuk surga. Amin.